Memang sebenarnya sempat dijaga sampai oknumnya itu tertangkap, tapi plot twist banget ternyata tetap aja datang menyeludup. Berarti dijaga atau enggak ya? Hola netizen yang tercinta, sekitar 202 pengungsi Rohingya kembali mendarat di pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh pada Minggu 10 Desember 2023. Saat ini mereka masih berada di tepi pantai dan belum diizinkan beranjak ke lokasi lain. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Adek, membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kembali datang ke Pidi. Ini merupakan kapal ke-7 sejak pertama kali datang pada pertengahan November 2023 lalu. Sementara itu, perwakilan UNHCR Indonesia, Munawaratul Makhya, memastikan ratusan etnis Rohingya itu sudah mendarat di Kabupaten Pidi. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Pidi untuk tindak lanjut. Dari data UNHCR, sudah 1.200 pengungsi yang tiba di Aceh sejak pertengahan November 2023. Mereka tersebar di Sabang, Pidi, dan Lok Semawe. Jumlah itu belum termasuk 202 pengungsi Rohingya yang baru tiba di Pidi pada 10 November 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jae UNHCR kuwi kondang jengker saiki. Iki lho, tiba lagi kuwi lho 200 engkas kuwi lho. Kok bahasanem jare terdampar kuwi lho kok. Terdampar iki ra jarak. Nek terus iki niat budal kok. Kaya rombongan del kaji ta, Man. Halah ngatokno wong UNHCR Indonesia kuwi lho kok. Lah ngono karepem kok jek mbok ngingoni negara, mbok kei tanah, kei warga negaraan apa kuwi jek mbok kei rumah layak huni. Lho kene iki lho direwangi merga esuk awan sore bengi. Halah jek bayar pajak ra karo-karuan tanah cok ra gablek kok kono teko lagi langsung mbok kei. Usir Rohingya, usir. Pokoke wis aku gak setuju aku Rohingya. Piye Dik? Gak setuju. Kak, kemarin bilang katanya lo dijaga, tapi datang lagi. Itu kak datang lagi, kak ada 200 orang. Kasus Rohingya yang terdampar di Aceh. Bukan terdampar, tapi mendamparkan diri. Menhan. Kemana sih ini yang jaga laut? Kementerian Kelautan mana nih? TNI Angkatan Laut mana nih? Apakah patroli di laut menghabiskan dana sebanyak itu? Tapi kayaknya nggak segede gaji DPR deh. Oke, sekitar 200 orang itu sudah terdampar di Aceh kemarin per hari Minggu. Nah, berbentrokan banget kan sama konten aku yang kemarin itu membahas tentang penjagaan laut. Memang sebenarnya sempat dijaga sampai oknumnya itu tertangkap, tapi plot twist banget ternyata tetap aja datang menyeludup. Berarti dijaga atau enggak ya? Tip dari Liputan 6, hampir 200 pengungsi Rohingya mendarat di pantai Kabupaten Pidi, Aceh. Jadi per hari Minggu kemarin itu sudah datang guys, pendatang baru 200 orang ke Aceh. Lalu disusul lagi oleh 135 pengungsi Rohingya yang mendarat lagi di pantai Aceh. Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia. Apa sih manfaatnya untuk menampung mereka? Oke lah, kalau misalkan kita melihat kepada kemanusiaan ya, rakyat Indonesia pun masih banyak pak yang kesusahan, masih banyak kemiskinan, masih banyak orang yang pungut makanan dari sampah tuh banyak pak. Ini pengungsi dikasih makan gratis, dikasih tempat tinggal gratis, gak perlu kerja. Kalau nggak dikasih marah, tapi kalau dikasih ngeluh pak. Gimana dong pak ini solusinya? Sedangkan Indonesia aja warganya udah banyak loh. Apalagi di Indonesia lapangan pekerjaan tuh sedikit banget, tidak seimbang dengan orang-orang yang mencari kerja. Terus orang-orang ini makannya gimana pak? Dari warga Aceh, maaf sebelumnya, termasuk provinsi termiskin, bagian provinsi termiskin di Indonesia. Kalau ditambah dengan menghidupi orang-orang Rohingya sebegitu banyaknya, mau gak pakai gaji bapak atau gaji ibu-ibu jabat maksudnya? Dengar ya pak ya, Indonesia itu tidak termasuk negara yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsian. Gak wajib pak, gak ada untungnya juga, capek. Ya, tapi kan mereka udah punya kartu UNHCR. Kenapa UNHCR gak langsung ngasih dana aja ke Myanmar atau langsung ke daerah Rohingya? Gak harus kirim ke Indonesia, apalagi ini kasus penyeludupan. Yuk kawal lagi sampai bebas dari Aceh, sampai terusir. Banyakin tag pemerintah guys, sampai dia bener-bener kapok di tag sama masyarakat Indonesia tentang penekanan untuk mengatasi pengungsi Rohingya. Lebih tepatnya sih imigran ya dari Bangladesh. Kan ras mereka sama tuh, jadi sulit kan membedakan. Para TNI Angkatan Laut mana nih? Etnis Rohingya datang lagi dan ditolak sama warga Aceh, kasih makan langsung didorong ke laut lagi. Sementara itulah yang dilakukan masyarakat
di Aceh sana. Nah, sepertinya ya netizen ya, kedatangan daripada etnis Rohingya ini seperti terkoordinir. Ada yang mengatur, ada yang sutradarai gitu. Kecurigaan itu ada. Kenapa? Ya, datang lagi gitu. Jadi mereka datang teratur gitu. Nah, berarti kan ada yang sutradain mereka. Nah, datang ke Indonesia dikasih makan kurang banyak, dikasih sembako dibuang ke laut, mati listrik, rusuh. Berarti mereka sesuka hati mereka, semau dewek mereka. Kalau orang sudah sesuka hatinya, berarti ada dekingannya, ada sutradaranya. Betul nggak netizen? Ada yang dekingin, makanya mereka berani, mereka nggak takut gitu. Jadi netizen, menurut saya ini sepertinya ada yang dekingin kedatangan mereka ke Indonesia. Nah terus, mereka ini kan tidak punya surat, kelengkapan surat. Berarti mereka pendatang gelap di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia dengan catatan mereka ingin tetap menetap di Indonesia. Dari mana surat izin menetap di Indonesianya mereka dapatkan netizen? Paspor nggak punya, visa nggak punya, berarti pendatang gelap. Mereka ingin menetap di Indonesia. Hai netizen, coba masyarakat di Indonesia masih banyak tunawisma, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak punya rumah, dan masih banyak warga negara Indonesia ini yang terlantar di jalanan. Kalau kita bilang pri kemanusiaan, terus warga negara sendiri masih banyak yang terlantar. Tolong itu dulu diberikan pertolongan sebagai pri kemanusiaan, baru menolong orang pendatang gelap seperti etnis Rohingya. Begitu kira-kira bagaimana menurut netizen? Ini pendapat saya ya. Mungkin ada pendapat daripada netizen. Ayo silahkan dikomentari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi orang begitu. Orang mah kalau yang namanya orang ngungsi ya, bapak-bapak sekalian yang pada cakep-cakep banget roman-romannya. Yang namanya orang ngungsi dikasih makan 3 kali sehari aja udah alhamdulillah. Lah pakai nawar nasinya kurang, woi. Itu kita lagi apa ya, gue jadi bingung. Lah lu lagi ngungsi dikasih makan biar pada kagak lapar, bukannya lagi pada mau disuruh mukbang meluk ke Korea no. Lah mukbang aja mereka modal sendiri. Lah ini dapat sumbangan makan pakai nawar. Nasi bagus, lu ketemu nasi ada lauknya. Lah coba lu ketemunya nasi doang, bagaimana? Bekutu. Udah mah nasi doang bekutu, bagaimana? Bersyukur aja ngapa? Pada pakai nawar, nasinya katanya kedikitan. Lah itu lambung apa gilingan molen nono yang molen yang suka buat bangun jalan tol. Gimana urusannya? Lambung kagak jejeg begitu. Dia gua rasa nih pas pembagian lambung gajah dia ngantri nih gua rasa nih. Emang ini usul-usulan siapa sih dia suruh jadi pada kemari? Lah ntar nih sekarang nih dia begini nih. Lama-lama ntar dia minta tempat tinggal lagi. Bagaimana? Pulang lu, pulang gua kagak demen begini dah. Aturan orang nolonginnya pada ikhlas, pada redo, ngelihat kelakuannya begini orang jadi empet, senep, leneng lama-lama, puyeng. Lah bagaimana tuan rumahnya kagak pada kecewa begini? Kecewa yang ada, kecewa kalau begini. Pulang kagak lu? Pulang kagak? Pusing deh, bisa banget begitu lagunya. Biji jamblang, ngeselin banget. Ajar-ajaran siapa sih dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang ngungsi begitu. Lah coba itu pulang lu, rohengnya. Apa sih dia nama negaranya?